betapa mafia itu begitu berkuasa, menyebabkan aparat penegak hukum tidak berdaya karena ada di dalam cengkeramannya, menyebabkan aparat pemerintah juga yang berwenang tidak berdaya. Menolak dengan tegas keberadaan daripada PT Tambang Mas. Hidup keras. Percuma, bubar jo. Percuma bubar jo. Nggak ada guna, percuma bubar. Baru orang ada kata masalah, Bapak 4 hari orangnya tidak ada air, Bapak menderita orang di sana. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD bercerita sepak terjang mafia pertambangan membuat aparat penegak hukum tak berdaya. Mahfud sempat mengalami hingga mengirim jenderal untuk menuntaskan persoalan tersebut. Mahfud mencontohkan adanya mafia pertambangan di Sangihe, Sulawesi Utara. Meski izin usaha pertambangan sudah dicabut Mahkamah Agung, aktivitasnya masih bisa berjalan. Mahfud sampai menghubungi Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, dan Menteri ESDM. Pak Mahfud, di era Pak Mahfud mungkin juga ada kasus-kasus tambang mafia atau backing Pak yang Bapak hadapi. Apa yang Bapak lakukan di pengalaman itu? Saya beri contoh kasus yang sekarang sedang terjadi nih. Betapa mafia itu begitu berkuasa, menyebabkan aparat penegak hukum tidak berdaya karena ada di dalam cengkeramannya, menyebabkan aparat pemerintah juga yang berwenang tidak berdaya. Kasus mafia penambangan emas di Sangihe, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Gimana Pak? Itu ada terjadi penambangan emas secara liar oleh sebuah perusahaan yang IUP-nya itu tidak memenuhi syarat. Nah, anehnya itu ditindak tidak bisa. Karena apa? IUP itu sudah dikeluarkan. Untuk mencabut IUP yang tidak memenuhi syarat itu, ya, institusi yang bersangkutan tidak berani juga kecuali ada putusan hakim. Dibawalah ke pengadilan. Nah, bulan Februari ini, Mas. Bulan Februari tahun 2022 ada putusan pengadilan bahwa IUP penambangan emas di Sangihe itu harus dicabut. Ini putusan Mahkamah Agung bulan Februari 2022. Ya. Pertengahan, pada bulan Juni tahun 2023, saya mendapat laporan terjadi penambangan emas di Sangihe. Pemerintahnya diam, Kodemnya diam, polisinya diam semua. Loh, kenapa? Ceritanya itu kan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Lalu alasannya dibatalkan, tapi belum dicabut oleh Kementerian ISDM. Nah, saya panggil nih Kementerian ISDM, saya panggil nih, sidang resmi, banyak yang hadir. Pak Menteri hadir? Bukan, dirjennya. Dirjennya, oke, salon satu. Dirjen, Biro Hukum datang. Ini penambangan emas liar ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan berlanjut bertambah 1,5 tahun sejak ada putusan putusan MA agar IUP itu dibatalkan, dicabut. Karena Menteri SDM belum mengeluarkan surat pencabutan. Setelah 1,5 tahun, Mahkamah Agung memutuskan itu. Februari 2022, Juni 2023 masuk ke kantor saya bahwa penambangan liar masih terjadi banyak. Saya ngirim tim ke sana, ngirim tim. Dari Polhukam? Iya, bintang 2 orang ditambah beberapa orang. Dia mengamati, betul Pak terjadi penambangan liar. Ketika kami datang ke sana, gitu, datang ke sana kami lihat sepi. Karena rupanya mereka sudah tahu. Terus ketika kami jalan di suatu tempat, banyak di sana itu mobil-mobil yang ngangkut tambang itu. Yang menguruk tanah. Yang menguruk tanah dan sebagainya. Pak, banyak. Tunjukkan fotonya ke saya. Artinya apa? Begitu kami keluar dari sana, besoknya sudah dapat laporan lagi. Ini sudah beroperasi lagi. Bapak pulang beroperasi lagi. Terus itu saya panggil ke kantor. Kenapa? Sudah 1,5 tahun kok belum dikeluarkan. Lalu Biro Hukumnya tuh katakan gitu. Oh iya Pak, ini sudah selesai kok. Besok masuk nih ke meja Pak Menteri SDM. Kami kira-kira paling seminggu udah keluar. 2 minggu enggak keluar. Ya, 2 minggu enggak keluar. Saya suruh tanya. Coba tanya tuh ke Biro Hukum. Katanya seminggu mau keluar tuh surat pencabutan tuh operasi
penambangan liarnya tuh masih berjalan loh, saya bilang. Coba tanya ke sana. Lalu apa jawaban Biro Hukum itu? Jawabannya nih, Pak, sekarang untuk pencabutan IUP itu menjadi kewenangan Menteri Investasi. Menteri Bahlil. Iya. Jadi ini sudah dikirim ke Menteri Investasi, tapi Menteri Investasi belum mau tanda tangan. Saya telepon Bahlil. Bahlil kan junior saya. Mas Bahlil. Junior di Kahmi ya? Iya di Kahmi, di HMI. Mas Bahlil, itu Anda tuh ada putusan Mahkamah Agung untuk pencabutan IUP, itu nunggu Anda tanda tangan. Terus dia bilang, Abang dah katanya, bilang abang ke saya. Abang dah, kalau itu ada, hari ini juga saya tanda tangani. Katanya, nggak mungkin saya menunda itu. Terus habis itu saya telepon lagi beberapa jam. Ada nggak di mejamu? Nggak ada, sudah saya urus. Nggak ada masuk ke tempat kami. Berarti masih di SDM. Saya telepon Pak Arifin Tasrif. Arifin Tasrif. Menteri SDM ya. SDM. Pak, ini ada kesulitan. Ya kami cek. Lalu saya ketemu di forum KTT ASEAN. Pak Arifin, gimana Pak itu? Soal pencabutan IUP itu. Ya Pak, sudah saya periksa. Ternyata bawahan saya yang salah. Dia bilang, sudah di meja saya. Tidak pernah ada di meja saya. Malah saya tidak tahu ada kasus itu, katanya. Dan sekarang juga sudah saya tanda tangani. Dia bilang. Kalau kata Pak Menteri SDM. Kata Pak Menteri. Ketika bicara dengan saya. Coba bayangkan. Harus sampai begitu untuk melaksanakan putusan pengadilan. Sementara penambangan liar berjalan. Iya. Jadi dikeluarkan oleh Pak. Kalau tidak salah tanggal 4, 5, atau 6 September gitu. Pokoknya saat KTT ASEAN. Dan akhirnya dihentikan Pak. Nah, yang sekarang ini saya tidak tahu sesudah itu. Mestinya kan dulu pejabat-pejabat di daerah itu ditanya, kenapa ini kok masih berjalan? Belum ada surat pencabutannya dari menteri. Nah, ini sudah keluar. Saya buka-buka lagi di Google, belum lama ini itu masih berjalan. Padahal suratnya sudah dikeluarkan menurut Menteri SDM Pak Arifin Tasrif. Apa sudah sejauh itu Bapak lakukan tapi masih juga? Ya, itu gila. Dan saya punya banyak catatan kasus lagi lah yang sudah itu terjadi di mana-mana. Terus gimana negara ini mau baik? Kalau aparat pemerintahnya tidak kompak dalam melakukan itu. Saya sebagai Menko Polhukam sudah membuka jalur-jalur macet itu, tapi di sana tidak jalan. Bahkan Bapak ngejar sampai ke ujung-ujungnya gitu. Sampai ke ujung-ujungnya. Turun tangan sendiri. Dan Pak. Jadi perlu kesadaran kolektif. Negara ini sekarang sedang bahaya oleh permainan hukum. Para mafia, kemudian aparat-aparat bobrok. Yang lebih gila lagi apa? Kalau ada misalnya kasus, saya pernah ada kasus. Orang tidak bersalah, ditetapkan, disidik, dijadikan tersangka penyidikan.